我是什么人并不重要，它并不归你所有。好像没有一点修为。你不如……我可以不伤你。再阻挠，就休怪我。好强的实力！玄宗秘法定。呀！人呢？ Masih melanjutkan series Wonderland, pada bagian ini kita sudah memasuki season keempat dari series ini. Di sana Iblis Ki melepaskan Xingyun karena dengan kekuatannya itu dia tidak akan mampu menghadapi dirinya. Ia pun kembali meminta mandate untuk diberikan kepadanya. Namun Xingyun malah kembali membuat dia kesal. Iblis Ki pun menyiksanya agar Xingyun memberitahu di mana mandate berada. Di sini Xingyun kembali masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana ia pun kembali bertemu dengan gurunya. Ternyata saat gurunya menjadi immortal, dia sudah meramal Xingyun akan mendapatkan masalah ini. Ia memberitahu bahwa hanya Xingyunlah yang pantas menjadi ketua sekte Tianyuan. Sebagai gurunya, dia akan mengajari Xingyun sebagian dari kutukan Tianyuan. Di sisi lain, mereka semua pun kaget dengan apa yang terjadi. Xingyun pun dengan segera menyerang pemimpin iblis itu. Dia mengetahui bahwa kekuatan yang digunakan oleh Xingyun berasal dari Diju. Di sini Xingyun dengan kekuatan kutukan Tianyuan berhasil melukainya. Untung saja di saat ia ingin menghabisi Xingyun, teman-temannya datang untuk melindungi dirinya. Karena tubuh fisiknya telah hancur, ia pun berencana untuk mengambil tubuh dari Yujin. Untung saja Xingyun melindungi dia dan membuat Iblis Ki tersebut masuk ke tubuh Xingyun. Xin pun berpindah ke dalam alam bawah sadar Xingyun, yang mana Iblis Ki itu berhasil masuk ke sana. Dia ini ingin mengambil tubuh Xingyun agar bisa menjadi makhluk terkuat. Untung saja Xingyun tidak membiarkan hal itu terjadi. Maka Iblis Ki ini harus merebut tubuhnya secara paksa. Nah, tanpa ia sadari, Diju atau guru Xingyun kembali menampakkan wujudnya. Karena Iblis Ki ini sudah mengambil jalan yang salah, Diju ingin menyelamatkannya. Tetapi Iblis Ki ini hanya mentertawakan perkataannya. Dia pun penasaran bagaimana cara Diju untuk menyelamatkannya. Dia melakukan serangan, namun hal itu tidak berefek apapun. Diju pun menggunakan kekuatannya untuk menangkap Iblis Ki ini. Dengan kekuatannya tersebut, Diju pun berhasil mensucikan diri Iblis Ki. Ia pun membawa Iblis Ki ini untuk pergi dari tempat itu. Xingyun pun kembali berpisah dengan gurunya. Di sisi lain, kekuatan dari Iblis Ki mulai keluar dari tubuh Xingyun. Melihat bosnya sudah dikalahkan, Han Xiang dan para iblis tersisa pergi melarikan diri. Yujin meminta Yanran untuk tidak menyentuh Xingyun karena mungkin dia bisa berubah menjadi iblis. Dia meminta mereka untuk percaya Xingyun pasti kembali dan akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Raja Qi pun datang ke sana. Karena tidak ingin ketahuan, Yujin pun segera pergi. Raja Qi berbicara dengan Tetua Agung untuk menanyakan apa yang telah terjadi di sini. Ia pun menjelaskan kejadian tadi dan memberitahu para iblis sudah dikalahkan, tetapi ada beberapa yang kabur. Raja Qi pun penasaran bagaimana keluarga Xingyu bisa mengalahkan para iblis kuat itu. Tetua Agung pun tidak bisa memberitahunya. Di sini Raja Qi pun melihat Xingyun sedang dirasuki oleh Iblis Ki.
Dengan segera ia pun mencoba untuk menolongnya. Namun dia ini merasa aneh karena seharusnya jiwa yang dirasuki oleh Iblis Ki pasti terluka dengan parah. Namun di dalam tubuh Xing Yun ini ada kekuatan yang memurnikan Iblis Ki, dan ia sepertinya mengenali kekuatan itu. Raja Qi menyadari Xing Yun memiliki 9 bayangan meridian. Melihat mereka yang bingung, ia pun menjelaskan bahwa Xing Yun kekurangan titik meridian. Jadi setiap dia melebihi tingkat 7 surgawi, semua kultivasinya akan hancur dan harus memulainya dari awal lagi. Sedangkan 9 bayangan meridian adalah meridian yang langka. Jika dia berlatih, maka kecepatan kultivasinya akan 10 kali lipat lebih cepat dari orang lain. Yang mana Xing Yun ini sangat cepat untuk berkultivasi, namun di saat ia mencapai tingkat 7, maka dia harus mengulang kembali. Jika ingin memulihkan meridian yang hilang, maka Xing Yun harus melatih teknik rahasia dari leluhur Raja Qi. Yan tidak ingin teknik rahasia keluarga mereka diajarkan ke orang lain. Di sini Raja Qi pun kembali menggunakan kekuatannya untuk menyadarkan Xing Yun. Xing Yun yang bingung mereka siapa dijelaskan oleh Tetua Agung. Xing Yun pun segera memberikan hormat kepada mereka. Raja Qi meminta dia untuk tidak memberikan hormat dan menanyakan apakah dia yang menghabisi Raja Iblis. Xing Yun tidak ingin memberitahu apa yang telah terjadi di dalam alam bawah sadarnya dan berpura-pura ia melupakan hal itu. Raja Qi bingung kenapa iblis itu tidak memakan jiwanya dan malah menghilang. Dan hanya 2 kemungkinan saja yang bisa terjadi, yakni Xing Yun memiliki jiwa yang kuat. Tetapi Raja Qi merasa Xing Yun ini tidak terlalu kuat, jadi hanya 1 kemungkinan, yakni Xing Yun memiliki hati yang suci, dan ia merasa pikiran Xing Yun ini seperti bayi yang baru lahir. Tetapi tidak dipungkiri akan ada kemungkinan yang lain, karena tubuh Xing Yun ini memiliki banyak rahasia. Di sini Tetua Agung pun mengajak Raja Qi ke aula untuk beristirahat. Di sana ia menjelaskan tujuan dia datang kemari, dan ia tidak menyangka keluarga Xing Yu berhasil menghabisi para iblis sekaligus pemimpin mereka. Karena Raja Qi merasakan ada sesuatu yang janggal, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa bulan. Dan setelah kota Ning benar-benar aman, maka dia akan pergi. Raja Qi juga meminta untuk menempatkan Xing Yun di sebelah kamarnya. Xing Yun merasa Raja Qi menyadari sesuatu dari dirinya. Maka untuk menghindari kecurigaan, ia pun menuruti permintaannya. Raja Qi meminta Xing Yun untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetua Agung merasa kedekatan mereka akan terjalin dengan baik. Sedangkan Tianling berpikir jika Raja Qi mengetahui Xing Yun adalah anaknya, maka masa depan keluarga Xing Yu akan cerah. Ia pun memohon supaya Yan Kan berjuang dengan keras untuk melahirkan seorang anak supaya ia bisa menjadi selir istana. Di sini Raja Qi menanyakan apakah Tetua Agung yang menghabisi Yanju. Tetua Agung memberitahu bahwa keluarga Xing Yu tidak ada hubungannya dengan hilangnya Yanju. Dia pun menjelaskan kejadian saat itu. Tetua Tianling mengatakan mungkin Yanju ini dihabisi oleh para iblis. Jadi Tetua Agung pun merasa mungkin dia diserang oleh musuh atau oleh iblis. Raja Qi pun percaya bahwa mereka ini tidak ada hubungannya dan akan mencari tahu yang sebenarnya. Di sisi lain, Yingsa yang mempelajari mandate merasa khawatir dengan Xing Yun. Di saat dia memperhatikan mandate itu, tiba-tiba saja para iblis muncul di sana. Yingsa pun segera melawan mereka dan tidak lama kemudian Yunpei juga datang ke sana. Melihat kedatangannya, para iblis pun langsung menyerangnya. Untung saja Yingsa selalu melindungi dirinya. Ia memberitahu bahwa para iblis ini berada di level Grandmaster. Namun para iblis itu bukanlah tandingannya. Yunpei menanyakan bagaimana para iblis muncul di tempatnya. Yingsa pun membohongi dirinya bahwa salah satu dari pangeranlah yang mengirim mereka kemari. Karena situasi sedang seperti ini, dengan kekuatan para pengawalnya, maka nyawa Yunpei akan terancam. Yingsa pun mempunyai rencana untuk menemukan tempat rahasia di istana.
agar mereka bisa mendapatkan harta rahasia dan meningkatkan kekuatan. Tetapi Yunpei tidak ingin melakukan hal itu, yang mana jika dia ketahuan, dirinya akan dihukum mati. Karena dia takut, Yingsa pun meminta Yunpei untuk melupakan rencananya. Di sini Yingsa mengejek Yunpei yang adalah seorang penakut. Mendengar hal itu, dia pun kesal dengan Yingsa. Nah, di sini Yingsa pun meminta Yunpei untuk menjadi lebih percaya dan memberitahu nantinya harta rahasia akan jatuh ke tangan pangeran yang lain. Mendengar hal itu, Yunpei meminta Yingsa untuk memberikannya waktu, karena hal itu sangat berat untuk dia lakukan. Scene pun berganti, yang mana Yingsa mengingat perkataan dari Xingyun, yang mana ia diberitahu beberapa pangeran dari dinasti Zhao adalah orang-orang yang naif, dan mereka hanya mempedulikan kekuatan saja daripada dunia. Jadi meski dia tidak menghabisi dinasti Zhao, mungkin mereka ini akan saling menghabisi satu sama lain. Yingsa pun merasa bahwa Xingyun tidak ingin membalas dendam kepada dinasti Zhao. Tetapi Xingyun meyakinkannya bahwa selama dia menjadi ketua sekte Tianyuan, dirinya pasti akan membantu para murid yang mati untuk membalas dendam mereka. Yingsa yang melihatnya secara langsung percaya dengan perkataan Xingyun. Dengan para pangeran yang saling menipu, ia merasa dinasti Zhao tidak butuh waktu lama untuk jatuh ke dalam kekacauan. Scene pun berpindah, yang mana di perjalanan, Zhao Kang ini dihadang oleh para iblis. Dia pun meminta para penjaga untuk menghabisi mereka. Nah, tiba-tiba saja Zhao Kang merasakan ada seseorang yang ingin menyerangnya. Namun dengan kekuatan segel abadi, Zhao Kang tidak merasakan aura pembunuh dari orang itu. Zhao Kang pun merasa orang itu bukanlah pembunuh dan mungkin hanya mengujinya saja. Ia juga merasa para iblis ini tidak datang bersama dengan dirinya. Namun hal itu tidak menghentikan Zhao Kang untuk pergi ke kota Ning. Scene berpindah ke tempat tetua Mingdao, yang ternyata orang yang ingin menghabisi Zhao Kang tadi adalah tetua Zhao. Dia melakukan hal itu untuk menguji Zhao Kang, yang mana dia mengetahui Zhao Kang ini tidak memiliki kultivasi. Para tetua menguji Zhao Kang karena identitasnya sangatlah misterius. Bahkan dia dikirim ke kota Ning oleh Raja Wu, yang mana mereka merasa identitas dia ini sangatlah spesial. Apalagi para penjaganya ada seorang ahli di tingkat Grandmaster. Mereka merasa bingung kenapa Raja Wu mengirimnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kota Ning. Tetua Zhao pun merasa apakah Pangeran Zhao Kang akan dijadikan tumbal dalam masalah ini. Scene berpindah ke tempat Xingyun, yang mana dia ini sedang berkultivasi. Karena kedatangan Raja Qi, dirinya tidak bisa menunjukkan teknik Tianyuan. Beberapa saat kemudian, di sana Xingyun kedatangan seorang wanita, yang mana dia ini datang untuk mengambil lukisan Dewi 9 di dalam tubuh Xingyun. Ia merasa wanita ini tidak memiliki kultivasi, dan dia juga setuju dengan Mimin bahwa wanita ini cukup cantik. Di saat Xingyun menolak permintaannya, wanita itu langsung menyerangnya. Xingyun memuji kekuatan yang dia miliki. Dia memberitahu selama Xingyun memberikan lukisan itu kepadanya, dia tidak akan melukainya. Di tengah pembicaraan mereka itu, Raja Qi datang untuk menanyakan tujuan wanita ini. Dia yang tidak ingin memberitahu langsung menyerangnya. Raja Qi pun kaget dengan kekuatan wanita itu karena dia ini sebanding dengan dirinya. Dia meminta Raja Qi untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun Raja Qi tidak ingin memberikan Xingyun kepadanya. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Melihat pertarungan itu, Xingyun tidak menyangka wanita yang tidak dia ketahui ini memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Qi. Xingyun pun mencoba untuk pergi dari sana, namun wanita ini mengetahuinya. Raja Qi mencoba untuk menghentikannya, namun dia melawan balik dan menghilang bersama Xingyun. Yan yang baru saja datang diberitahu Xingyun sedang diculik oleh seseorang, yang mana dia itu memiliki kekuatan setara dengan dirinya.
Dan sepertinya tujuan dia adalah sesuatu di dalam tubuh Xingyun. Scene berpindah yang mana Xingyun ini diikat oleh wanita itu. Dia mengatakan bahwa Xingyun tidak bisa lepas dari tali tersebut. Namun dengan mudah Xingyun ini lepas dari tali itu. 你是怎么解开的？ 这天狼蛛丝我玩的太多了。你要不要再绑一次？ Wanita ini pun kembali meminta lukisan Dewi 9. Xingyun pun menjelaskan bahwa lukisan itu tidak bisa ia berikan karena sudah berada di dalam dirinya. Dan ia juga tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Bahkan jika dia menghabisinya, lukisan itu tidak akan keluar. Di saat wanita itu berkultivasi, Xingyun yang penasaran menanyakan siapakah bibi ini. Mendengar Xingyun yang memanggil yang bibi membuat dia kesal. Wanita itu pun memberitahunya dia ini sedang berpikir bagaimana cara dia menghabisi Xingyun. Melihat tatapannya yang serius, Xingyun pun mencoba untuk menggunakan kekuatannya, yakni menggoda seorang wanita. Namun kata-kata manisnya itu tidak mempan kepada wanita ini. Xingyun penasaran apa yang sedang wanita ini tunggu. Dia pun mencoba untuk melarikan diri, namun wanita ini langsung menyadari hal tersebut, yang ternyata dia bisa membaca pikiran seseorang. Ia pun tahu bahwa Xingyun adalah ketua sekte Tianyuan. Ia pun mengancam Xingyun untuk memberikan lukisan Dewi 9. Jika tidak, dia akan memberitahu identitas Xingyun yang sebenarnya ke Raja Qi, yang mana sekte Tianyuan akan dimusnahkannya. Xingyun mencoba mempermainkan dirinya, yang mana hal itu malah membuat dia semakin kesal. Karena dia tidak kunjung memberikan lukisan itu, wanita ini pun langsung menggunakan tekniknya kepada Xingyun. Yang mana mereka berdua ini masuk secara paksa ke dalam alam bawah sadar Xingyun. Xingyun tidak bisa memberikan lukisan Dewi 9 karena hal itu ada pemberian dari kakeknya. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyerang wanita itu. Dia mencoba untuk menghentikan Xingyun, namun hal itu tidak berefek apapun dan malah membuat dia keluar secara paksa. Yang ternyata kekuatan itu ada jejak dari teknik perih yang ditinggalkan oleh Diju di dalam tubuh Xingyun. Scene berpindah ke tempat keluarga Xingyun, yang mana orang-orang di sana tidak dapat menemukan Xingyun. Raja Qi memberitahu orang yang menculiknya adalah setengah immortal yang bahkan dia tidak akan mampu melawannya. Tetua Agung penasaran apa yang diinginkan oleh penculik itu. Di sini Raja Qi meminta mereka untuk tidak khawatir, karena penculik itu tidak berniat untuk menghabisinya. Xin pun berpindah ke tempat Xingyun. Dia yang sedang pingsan dibangunkan oleh Pishu. Xingyun pun mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi. Karena wanita itu juga terluka, dia pun mencoba untuk pergi. Namun meridian di dalam tubuh Xingyun ini mengalami kerusakan. Ia pun meminta Pishu untuk mencari Yankan. Melihat wanita itu belum sadar, Xingyun pun memiliki niat jahat. Ia mendekatinya dan mencari sesuatu dari wanita tersebut. Di sini Xingyun mendapatkan kantong milik wanita ini. Namun di dalam kantong itu hanya berisikan pakaian saja dan ada sebuah kain. Ya, kalian tahulah apa kegunaannya. Di kain itu, ia juga melihat nama Yun yang kemungkinan itu adalah nama wanita tersebut. Xingyun terus memeriksa dan mendapatkan senjata. Ia pun mencoba untuk menghabisi Yun, tetapi Xingyun ini mengurungkan niatnya. Karena sebelumnya, Yun ini tidak berniat sama sekali untuk menghabisi dirinya. Xingyun pun segera berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Yun pun bangun dari pingsannya. Dia tidak menyangka Xingyun ini tidak menghabisi dirinya. Padahal dia memiliki kesempatan. Walaupun dia terus mencoba mengambil lukisan Dewi 9, Xingyun tidak menghabisinya karena sejak awal Yun tidak berniat untuk menghabisinya. Melihat dia sudah sadar, Xingyun pun segera pergi. Dan tidak lama kemudian, Yun juga pergi dari sana. Di perjalanan, Xingyun merasa ada iblis buas di tempat tersebut. Karena kekuatannya belum pulih, dia pasti mati ketika bertemu dengan iblis buas. Ternyata iblis buas itu ada iblis macan tutul angin yang memiliki kekuatan setara dengan seorang Grandmaster.
Di saat ia bersembunyi itu, di sana juga ada Yun yang mengikutinya. Ternyata dia ini memasang jiwa penanda di tubuh Xingyun. Jadi walaupun dia melarikan diri sejauh apapun, Yun ini pasti mengetahui keberadaannya. Yun memberitahu Xingyun ini tidak akan bisa menang melawan macan tutul angin. Jadi jika dia memberikan lukisan itu, Yun akan membawanya pergi. Namun Xingyun tetap tidak ingin memberikan lukisan itu kepadanya. Yun memberitahu bahwa hanya pemilik darah klan Nuwa saja yang benar-benar bisa membuka lukisan itu. Xingyun menebak Yun ini berasal dari klan Nuwa, namun dia tidak memberitahu dan menghilang begitu saja. Yang ternyata di sana, macan tutul ini sudah mengetahui keberadaan dari Xingyun. Di sisi lain, Yan Ran, Suyun, dan Xingjiao sedang mencari keberadaan dari Xingyun. Tidak lama kemudian, di sana ada Pishu yang mendatangi mereka. Yan Ran menanyakan keberadaan dari Xingyun. Pishu pun mengajak mereka untuk mengikutinya. Di sisi lain, Xingyun ini sedang berhadapan dengan macan tutul angin. Yun memberitahunya dia tidak menghabisi Xingyun karena perjanjian 30 tahun lalu. Jadi jika dia dihabisi oleh macan tutul, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dan sekali lagi, ia menawarkan bantuan, namun Xingyun tetap menolaknya karena lukisan itu adalah peninggalan kakeknya. Di pertarungan itu, Xingyun pun dihajar habis-habisan oleh macan tutul. Melihat hal itu, Yun pun khawatir dengan kondisinya. Nah, di saat Xingyun berhasil melakukan penyerangan, macan tutul ini pun marah dan mengeluarkan aura haus darah. Dengan kondisinya saat ini, Yun tidak akan bisa melawan macan tutul itu. Dia pun segera datang untuk menyelamatkan Xingyun dan pergi dari tempat itu. Namun macan tutul ini masih terus mengejar mereka. Dia bahkan melakukan serangan dan sempat melukai Yun. Di sini, Xingyun mencoba mengalihkan perhatian macan tutul supaya mereka ini bisa melarikan diri. Xin pun berpindah ke tempat persembunyian Xingyun. Di sana, ia menanyakan apakah lukisan itu sangat penting bagi Yun. Yun memberitahunya bahwa klan mereka sudah menjaga lukisan Dewi Sembilan selama ribuan tahun. Sampai suatu saat, lukisan itu menghilang. Karena lukisan itu adalah peninggalan kakeknya, jadi Xingyun memiliki ide untuk menyimpan lukisan Dewi Sembilan selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun, dia akan memberikan lukisan itu kepadanya. Tetapi Yun meminta Xingyun ini untuk menjaga lukisan tersebut supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Nah, tiba-tiba saja Yun pun merasakan sakit dari serangan macan tutul. Dia meminta Xingyun untuk berbalik supaya dirinya ini bisa mengobati luka itu. Di sini, Xingyun menanyakan nama dia yang sebenarnya, yang ternyata dia ini bernama An Yun. Xingyun pun meminta dia untuk percaya dengan janjinya. Nah, jika An Yun takut lukisan itu jatuh ke tangan orang lain, Xingyun menawarkan dia untuk menjadi pelindungnya selama 3 tahun. An Yun pun setuju dengan tawaran dari Xingyun. Di sana, An Yun pun memperlihatkan latihan Dayang Tianxiang dari keluarganya, yang mana kultivasi itu untuk memahami beberapa misteri dari lukisan Dewi Sembilan. Jadi hari ini, dia akan mengajari Xingyun. Namun seberapa pahamnya, ia serahkan kepadanya. Di sini, Xingyun tidak menyangka ada teknik yang luar biasa di dunia ini. An Yun juga tidak menyangka Xingyun ini bisa menyerap pelajarannya begitu cepat. Dia memuji Xingyun yang memiliki kepintaran yang tinggi. Xingyun menanyakan apakah teknik ini diturunkan dari generasi mereka. Karena dia ini teringat perkataan dari gurunya tentang sekte kuno. Dan menanyakan apakah mereka ini adalah salah satu dari sekte kuno. An Yun membenarkan hal itu, namun mereka hanya memiliki 1 denyut nadi. Jadi jika ingin berlatih teknik Dayang Tianxiang, dia harus melupakan dan meninggalkan cinta supaya bisa menyatu dengan langit dan bumi.
Ia juga memberitahu setelah upacara kedewasaannya, ibunya ini naik menjadi immortal atau abadi. Xingyun penasaran dengan klan Nuwa yang memiliki kekuatan yang tinggi. Bahkan Anyun ini bisa meimbangi Raja Qi. Ia pun memberitahu bahwa darah klan Nuwa mewarisi kecepatan kultivasi puluhan kali lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Di sini, Xingyun kembali meminta untuk diperlihatkan teknik Dayan Tianxiang. Namun, Anyun menolak karena dengan kekuatannya saat ini, 1 kali sudah cukup. Namun, jika Xingyun memohon kepadanya, dia bisa mempertimbangkan hal itu. Tetapi Xingyun teringat dengan perkataan dari gurunya untuk tidak berlebihan terhadap sesuatu, karena hal itu akan menyebabkan terjadinya masalah di masa depan. Ia juga memberitahu sejak orang tuanya meninggal, hanya gurunya saja kerabat yang ia miliki. Anyun juga memberitahu di saat ibunya naik menjadi abadi, hanya dialah satu-satu orang Qi di dunia ini. Ternyata Anyun ini sangat ingin menjadi kultivator. Jadi dia harus melupakan perasaan terhadap cinta. Xingyun mengatakan Anyun ini pasti berhasil menjadi kultivator. Tetapi Xingyun tidak berniat untuk menjadi kultivator karena banyak hal yang dia rindukan dan akan sulit menjadi Anyu untuk melupakan perasaan. Nah, tiba-tiba saja Anyun ini merasakan aura jahat yang begitu kuat. Di sini, Xingyun pun melihat Pangeran Zhaokang yang sedang dikejar oleh para iblis. Anyun memberitahu bahwa yang mengejar mereka adalah sesepuh iblis. Melihat Zhaokang yang diserang oleh iblis, Xingyun mencoba untuk membantu. Tetapi Anyun mengatakan Zhaokang cukup kuat dan memintanya untuk mengawasi terlebih dahulu. Anyun pun kaget Zhaokang ini bisa menggunakan segel abadi dan tidak mengetahui bagaimana cara dia mempelajari hal itu. Anyun juga memberitahu selain para iblis itu, ada 2 orang yang sedang mengamati Zhaokang dari kejauhan. Meskipun mereka berteman, Xingyun tidak begitu mengetahui rahasia Zhaokang. Dan ia mengira sepertinya dia adalah anggota keluarga kerajaan. Nah, tiba-tiba saja di sana ada kejadian yang aneh. Anyun pun meminta Xingyun untuk segera membawa Zhaokang pergi. Xingyun pun mendatangi Zhaokang dan meminta mereka untuk pergi dari sini. Anyun pun mencoba untuk menahan para iblis yang mengejar mereka. Di perjalanan, Zhaokang ini merasakan Anyun ini sangat kuat dan ia juga tidak mengira dengan kecepatan dari Xingyun. Bahkan dia ini sudah mencoba yang terbaik, namun ia masih ketinggalan dari Xingyun. Di sini, Zhaokang memuji perkembangan dari Xingyun yang sangat cepat, dan ia mengira bahwa Anyunlah yang membantu dia untuk berkultivasi. Xingyun juga tidak menyangka bahwa Zhaokang ini mempelajari segel abadi dari Sekte Wuxiang. Dia bisa mengetahui hal itu karena Anyunlah yang melihat kekuatan dari Zhaokang. Xingyun pun mengira bahwa selama ini Zhaokang hanya pura-pura lemah dan memiliki penyakit. Tapi Zhaokang mengatakan bahwa selama ini dia memang sakit dan lemah. Jadi untuk mempelajari segel abadi itu hanyalah sebuah kebetulan. Dan dia tidak bermaksud untuk menyembunyikan dari Xingyun. Tetapi karena dia adalah anggota keluarga kerajaan, jadi dia harus merahasiakan kekuatannya. Zhaokang pun memberitahu bahwa dia ini adalah pangeran ke-8 dari dinasti Zhao. Ia merahasiakan identitasnya supaya bisa melindungi Xingyun. Ia pun meminta maaf karena telah membohongi Xingyun selama ini. Xingyun pun menganggap hal itu adalah biasa dan mungkin Zhaokang juga ingin merebutkan tahta kerajaan. Tetapi Zhaokang ini hanya ingin perdamaian dunia dan tidak ingin terlibat dalam perkelahian saudaranya. Xingyun yang masih tidak percaya dijelaskan oleh Zhaokang bahwa dia ini memang tidak ingin terlibat dengan perebutan tahta kerajaan dan hanya ingin hidup di tempat yang tenang. Ia pun meminta Xingyun untuk melupakan statusnya dan mengajaknya untuk minum bersama. Karena Xingyun sudah mengetahui status Zhaokang, dia pun mencoba untuk menjaga jarak dari dirinya. Tetapi Zhaokang ini tidak mempedulikan status Xingyun dan sudah berjanji bahwa mereka berdua ada saudara seumur hidup. Keesokan paginya, ia menanyakan apakah mereka sudah mengetahui kenapa banyak iblis yang muncul di daerah Ning. Zhaokang pun memberitahu bahwa di dekat kota Ning ada tempat aura dunia berkumpul. Dan jika ia menyiapkan formasi, maka iblis akan lahir di sana.
Dia datang kemari karena Raja Wu mengutusnya untuk bekerjasama dengan Raja Qi, supaya mereka ini bisa melacak para iblis itu. Dia menanyakan apakah Zhou Kang yang sebagai seorang pangeran tidak takut menjadi incaran para iblis. Zhou Kang memberitahu bahwa dia takut, namun dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi karena akan memakan korban yang banyak. Xing Yun memberitahu bahwa karena tahta, mungkin salah satu dari pangeran bekerjasama dengan para iblis. Zhou Kang pun merasa bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Xing Yun pun memberitahu di saat Zhou Kang datang ke kota Ning, ada 2 kelompok orang yang tidak dikenal mengikutinya. Dan di perjalanan mereka ini diserang oleh para iblis, dan apakah semua itu tidak janggal baginya? Zhou Kang berjanji jika memang ada yang bekerjasama dengan para iblis, dialah yang akan menghabisinya sendiri. Apalagi sebagai pangeran, orang itu sudah tidak layak berada di dunia ini. Dan keluarga mereka harus diturunkan dari tahta kerajaan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja ada serangan yang mengarah ke Zhou Kang. Yang mana hal itu adalah para iblis yang melakukannya. Zhou Kang meminta Xing Yun untuk segera pergi, tetapi dia ingin tetap berada di sini untuk membantunya. Di sini, Xing Yun menanyakan apakah dia sudah mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Zhou Kang sudah mengetahui, namun ia belum memiliki bukti yang begitu kuat. Xing Yun pun menggunakan pedang terbang Jianxian, yang mana hal itu membuat Zhou Kang terkejut. Ia pun memberitahu bahwa para tetua mempercayakan pedang itu kepada dirinya. Pemimpin iblis itu pun menggunakan kekuatannya untuk mengurung mereka di formasi api surga. Zhou Kang memberi perintah kepada para penjaganya, namun kekuatan iblis itu begitu kuat. Dia yang berhasil menangkap Zhou Kang segera menyerangnya. Untung saja Xing Yun ini melindunginya dan pertarungan pun terjadi antara mereka. Iblis itu tidak menyangka dengan kekuatan dari Zhou Kang, dan pantas saja penyerangan yang selama ini mereka lakukan selalu gagal. Zhou Kang pun menebak dia ini diutus oleh kakak tertuanya, namun iblis ini tidak memberitahu kebenarannya. Zhou Kang yang menahan serangan gabungan mereka menggunakan semua kekuatannya, yang mana hal itu juga menghancurkan formasi api surga. Iblis itu memuji Zhou Kang karena bisa melebihi harapan mereka. Dan di antara para pangeran, dialah yang paling berbakat. Di sini, Xing Yun masih tetap berada di sisinya untuk membantu. Namun iblis itu meremehkannya hingga akhirnya An Yun pun maju untuk menghadapi mereka. Tetapi iblis itu hanya tertawa karena hanya dialah yang maju untuk melawan mereka berlima. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Tentu saja di pertarungan itu para iblis ini bukanlah tandingannya. Zhou Kang yang melihat itu merasa dia ini memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Qi. Xing Yun juga kaget bahwa di hadapan An Yun, para iblis kuat itu baginya hanyalah para anak kecil. Namun An Yun tidak menghabisi mereka dan meminta mereka untuk memberitahu tuannya untuk mundur. Jika tidak, dia akan mencarinya. Zhou Kang merasa Xing Yun ini dilatih olehnya. Xing Yun pun hanya bisa tertawa dan memberitahu bahwa dia dan Raja Qi sempat bertarung dan tidak seimbang. Zhou Kang pun kaget bahwa Raja Qi yang setingkat lagi mencapai abadi bisa tidak sebanding dengan An Yun. Di sini An Yun meminta mereka untuk segera pergi karena di makam tua Tong Qian ada kekuatan yang aneh, yang mana kekuatan itu mampu mengganggu kestabilan dunia. Zhou Kang merasa karena itulah ayahnya mengutus dia kemari supaya bisa menyelidiki hal itu. Di sini, Xing Yun mengira Raja Wu mengirim Zhou Kang untuk mati. Zhou Kang tidak menyukai ayahnya dibawa-bawa dalam hal ini.
Namun dia juga tidak bisa menyalahkan perkataan dari Xingyun. Ia pun memberitahu karena ayahnya ada urusan, jadi dialah yang menggantikannya. Namun Zhao Kang tidak keberatan dengan keputusan ayahnya karena di dunia ini tidak hanya keluarga Zhao yang sedang berkorban untuk melindungi dunia. Jika dia bisa melakukan hal terbaik, maka dia bisa mati tanpa penyesalan. Mendengar perkataannya, Xingyun meminta Xing Zhao untuk selalu mengingat perkataannya. Di tengah pembicaraan, mereka ini kembali merasakan aura yang begitu kuat. An Yun pun meminta mereka untuk segera pergi. Xin pun berpindah ke makam tua Tong Tian, yang mana di sana ada seorang pria yang misterius. Tidak lama kemudian, iblis tadi muncul untuk memberitahu misinya sudah gagal. Yang ternyata pria bertopeng inilah yang memberi perintah untuk menghabisi Zhao Kang. Karena ada orang kuat di sisinya, ia pun meminta untuk membatalkan misi itu. Di sisi lain, Raja Qi yang berkultivasi mengeluarkan jiwanya untuk menemui pria bertopeng. Yang mana dia ini bernama Beijai. Raja Qi datang ke sana untuk menghentikannya karena dia terlibat dalam kekacauan ini. Namun Beijai tidak diam begitu saja. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Namun Beijai yang sudah berlatih dengan teknik iblis berhasil mengalahkan jiwa Raja Qi. Namun Raja Qi berjanji dia akan mendatanginya secara langsung. Xin pun berpindah yang mana jiwa Raja Qi kembali ke tubuhnya. Karena dia sudah meremehkan Baji, dia ini mendapatkan kerusakan di jiwanya. Di sini Raja Qi tidak menyangka Beijai bisa mengalahkan dirinya. Dia pun harus memulihkan kembali kekuatannya. Yan menanyakan keberadaan dari Xingyun. Raja Qi memberitahu bahwa dia sudah melacak Xingyun dan kondisinya saat ini baik-baik saja. Karena wanita yang menculiknya itu tidak bermusuhan dengan Xingyun. Yan sedikit curiga dengan identitas dari Xingyun. Karena asal-usulnya tidak jelas dan kultivasinya itu sedikit berbeda dari keluarga Xingyu. Tidak lama kemudian, Yun Guan datang menemui Raja Qi. Dia memberitahu saat ia menyelidiki kematian Yanju, dia ini bertemu dengan Xingyun. Saat itu juga, dia menyadari Xingyun ini memiliki wajah yang sama di saat Raja Qi muda. Dia pun menyelidiki tentang masa lalu dari Xingyun dan mengetahui bahwa Xingyun ini adalah anak dari Raja Qi yang telah lama menghilang. Mendengar hal itu, dia meminta Yan mengirimkan surat ke aula untuk mencari informasi dari tetua ketiga keluarga Xingyu. Malam harinya, Yan menanyakan apa yang telah terjadi ketika adiknya diculik. Ia pun menceritakan di saat dia dan Diju bertarung, dia ini kalah telak. Walaupun pemenangnya berhak meminta apapun, namun Diju ini tidak meminta sesuatu. Nah, di saat ia pulang, ternyata kerajaan sedang mengalami kekacauan dan adiknya pun ikut menghilang. Karena Diju tidak mungkin melakukan hal itu, Raja Qi pun menyelidiki kejadian tadi. Dan ternyata para bandit Tianling lah dalam penyerangan tersebut. Tetapi dia ini tetap tidak bisa menemukan adiknya. Yan menduga tetua ketiga lah yang menyelamatkannya dan membawa dia ke keluarga Xingyu. Raja Qi merasa jika Xingyun benar-benar anaknya, mungkin bagi Xingyun hal itu belum tentu bagus. Xin pun berpindah ke tempat Yan Ran. Mereka yang terus mengikuti Pishu bertemu dengan Yihang. Yang mana dia ini sedang bersama Pangeran Yun dan Pangeran Hong. Dia meminta mereka untuk memberikan hormat, namun Yan Ran menolak dan meminta mereka untuk minggir. Di sini Pangeran Yun menawari untuk menjadi pengawal mereka. Yan Ran pun setuju dengan tawaran tersebut. Pangeran Hong sangat senang dengan jawaban mereka. Sedangkan Yihang takut apa yang terjadi kepada mereka karena kedua pangeran ini terkenal dengan kemesumannya. Di perjalanan itu, Yun yang mengenal Pishu semakin tertarik dengan keluarga Xingyu karena mereka ini memiliki hewan yang langka. Pangeran Yun pun menggoda Yan Ran, namun dia ini tidak peduli dengan perkataannya. Melihat hal itu, Yihang pun meminta Yan Ran untuk menjaga sikap kepada mereka. Namun Yan Ran tetap tidak peduli. Di saat berhenti, Hong pun bertanya kepada Shuyun apa yang sedang mereka cari. Yan Ran pun segera menjawab bahwa mereka ini sedang mencari iblis karena dia itu telah menculik anggota mereka.
Hong pun percaya dan meminta mereka untuk tidak khawatir karena iblis itu sangat mudah mereka kalahkan. Yan Kan merasa sikap mereka ini sangat buruk, bahkan lebih buruk dari Xingyun. Karena Hong sangat membanggakan para penjaganya, Yan Kan pun memberitahu bahwa iblis yang mereka cari ini bertarung dengan Raja Qi dan berhasil meimbangi kekuatan Raja Qi. Tetapi Yun tidak percaya dengan perkataannya. Shuyun pun membenarkan hal itu dan dia tidak berani membohongi mereka. Walaupun iblis itu setara dengan Raja Qi, namun tidak ada yang berhasil memenangi pertarungan itu. Melihat kedua pangeran ini ketakutan, Yan Kan menanyakan kenapa mereka tidak mengikutinya lagi. Yi Hang pun kesal karena bagaimana cara mereka untuk mengalahkan iblis yang bahkan dia itu setara dengan Raja Qi. Yan Kan mengatakan bukankah mereka ini ikut karena percaya bisa mengalahkan iblis itu. Merasa iblis itu kuat, Yun pun takut hal itu akan membahayakan mereka. Ia pun mengajak Suyun dan Yan Kan untuk tidak pergi ke sana. Suyun meminta kedua pangeran ini untuk tidak mengkhawatirkan mereka. Yun beralasan mereka bukan takut dengan iblis itu, namun takut dengan keselamatan mereka. Yan Kan mengatakan mereka ini bisa menjaga diri dan tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Namun pangeran Yun ini segera mengepung mereka. Ia memberikan alasan bahwa ingin membawa mereka kembali ke kota. Padahal dia dan Hong ingin bersenang-senang bersama Yan Kan dan Suyun. Yi Hang sudah menduga mereka akan melakukan hal itu. Melihat teman-temannya dikepung, Pishu pun segera pergi. Karena mereka sangat menginginkan kedua wanita ini, Yi Hang yang adalah perwakilan cabang utama tidak ingin terlibat dengan hidup dan matinya mereka selama kedua pangeran ini bisa bersenang-senang. Yun memberitahu para penjaganya itu ada pengawal kerajaan, yang mana dengan kekuatan mereka saat ini tidak akan bisa melarikan diri. Yan Kan memberitahu Suyun dan Xinjiao dia akan menggunakan bom asap pemberian Suyun supaya mereka ini bisa melarikan diri. Karena tidak kunjung menyerah, para penjaga pun mulai menyerang. Dengan tipuan Yan Kan dan bom asap milik Xingyun, mereka pun berhasil melarikan diri. Suyun menanyakan kenapa shuriken Yan Kan bisa seperti itu. Ia pun menjelaskan dia memodifikasi shurikennya yang mana jika dipotong itu akan meledak. Dan shuriken itu juga dilengkapi dengan bubuk tulang. Jika terkena sedikit saja, orang itu akan merasa lemah. Ia bisa memiliki ide seperti itu karena Xingyun sering menggunakan tipuan di hadapannya. Di tengah perjalanan, ternyata para pangeran ini berhasil menemukan mereka, yang mana jika pangeran sudah menginginkan sesuatu, maka dia harus mendapatkannya, dan jangan berharap seseorang akan menyelamatkan mereka dari tangannya. Beberapa saat kemudian, Xingyun dan yang lainnya datang menghampiri mereka. Karena kedatangan pangeran ke-8, mereka berdua pun merasa khawatir. Yun tidak menyangka bisa bertemu dengan pangeran ke-8. Tetapi Zhao Kang merasa ini bukanlah sebuah kebetulan. Dan sepertinya mereka berdua datang untuk menemuinya secara khusus. Xingyun kesal atas perlakuan mereka terhadap teman-temannya. Yun mengatakan ketika mereka bertemu dengan Yan Kan dan Suyun, ia ingin bermain dengan mereka. Dan setuju atau tidaknya, dia ini tidak peduli dengan hal itu. Karena sebagai pangeran, dia bisa mendapatkan apa yang ia mau. Bahkan keluarga kerajaan tidak berani berbuat apapun kepada mereka. Xingyun mengatakan mereka ini adalah sampah. Yun meminta Zhao Kang untuk menjaga perkataan dari bawahannya. Namun Zhao Kang membiarkan hal itu karena perkataannya sudah mewakili dirinya. Xingyun pun terus mengejeknya hingga membuat Yun marah. Walaupun sempat diremehkan, Xingyun ini berhasil menghabisi penjaganya itu. Hingga kedua pangeran ini penasaran dengan identitas dia yang sebenarnya. Pertarungan pun kembali terjadi. Teman-temannya yang mencoba untuk membantu Xingyun dihadang oleh Pangeran Yun. Yan Kan mencoba melawannya, namun dia ini tidak sebanding dengan Yun, yang mana dia ini menggunakan naga dan gajah surgawi. Zhao Kang tidak menyangka Yun ini memiliki kekuatan itu. Di sisi lain, Xingyun berhasil menghabisi para penjaganya.
Namun Yun memberitahu mereka itu hanyalah pion dan menantang Jokang untuk bertarung. 我就不藏私了。 Karena pertarungan itu, Yihang memanfaatkan situasi dan menyerang Xingyun. Namun dia ini malah dengan mudah dikalahkan. Xingyun pun mengejek dirinya hingga Yihang semakin marah. Tapi tiba-tiba saja, Yihang ini ternyata diserang oleh serangga Xingyun. Baby. Beberapa saat kemudian, Hong dengan tubuh Raja Emas sejati menantang Xingyun. Di sini Xingyun menebak tujuan mereka datang ke sini untuk memanfaatkan kesempatan menghabisi Jokang. Dan pasti pangeran tetualah di balik semua ini. Hong pun memuji kepintaran dari Xingyun. Namun dia ini harus mati hari ini juga di tangannya. Tetapi Xingyun tidak takut karena ada Anyun yang melindungi dirinya. Yan Ran dan Suyun kesal karena Xingyun ini dekat dengan seorang wanita. Dia pun segera meminta Anyun untuk membantunya. Namun Anyun akan menolongnya hanya jika nyawa Xingyun dalam bahaya. Tetapi Xingyun terus memohon karena Hong ini sudah di tahap 9 surgawi. Apalagi dia menguasai tubuh Raja Emas dan mungkin dia akan mati. Anyun meminta dia untuk tenang karena Xingyun hanya akan mendapatkan luka saja. Di sini Hong pun segera menyerang Xingyun. 阴冥王拳！ 你小人，我和你们拼了！ 嫣然姐，你冷静一点。 先生是为了保护我。 Karena perbedaan kekuatan yang besar, Xingyun mencoba menggunakan lukisan Dewi 9. Di sisi lain, Jokang juga sedang terdesak. Hong pun gunakan kekuatannya untuk menghabisi Xingyun dengan sekali serang. Namun Xingyun tidak lari dari serangan itu. 星云， 先生，叶星云， 至你这么搏命吗？还有机会活命？ Hong pun sangat percaya diri karena dia merasa sudah menghabisi Xingyun. Namun di sana tidak ada keberadaan dari Xingyun. Yang ternyata dia ini diselamatkan oleh Anyun. 撒手！ Xingyun pun berterima kasih kepadanya. Melihat hal itu, Hong pun sangat kesal dan langsung menyerangnya. 你究竟是什么人？ 与你无关，你们可以滚了。 万你有灵印防身又如何？ Tentu saja, di pertarungan itu, Anyun dengan mudah mengalahkannya. Hong tidak bisa merasakan kekuatannya karena dia belum sampai ke tahap itu. Yang berarti, kekuatan Anyun ini sangatlah tinggi. Ia menyerang Hong hingga terlempar ke arah Pangeran Yun. Melihat kekuatannya secara langsung, Jokang pun percaya bahwa kekuatan Anyun ini setara dengan Raja Qi. Xingyun meminta mereka untuk memberitahu tuannya supaya tidak mendekati kota Ning lagi. Karena kekuatan Anyun mengerikan, apalagi Hong yang sedang terluka, mereka pun memutuskan untuk pergi. Dan tidak lupa membawa Yihang bersama mereka. Beberapa saat kemudian, Yan Ran dan Suyun menjauhkan Xingyun dari Anyun. Xingyun memberitahu mereka bahwa Anyun ini bukanlah musuh dan mereka tidak memiliki hubungan khusus. Walaupun Anyun setuju untuk melindungi Xingyun, namun dia ini memiliki sedikit keraguan di hatinya. Jadi ia pun ingin berpisah untuk sementara waktu dari Xingyun. Di sini Yan Ran berpikir, walaupun wajah Anyun itu muda, dia pasti telah berusia 70-80 tahun. Karena tidak mungkin dia bisa memiliki kultivasi di tingkat yang sama seperti Raja Qi. Dan sepertinya dia melindungi Xingyun sebagai seorang nenek. 你的思路有点清奇。 Xin pun berpindah ke tempat keluarga Xingyu, yang mana Yan datang untuk memberitahu ayahnya bahwa Xingyun memang adalah anaknya. Ia pun menjelaskan secara rinci apa yang telah terjadi di masa lalu Xingyun. Walaupun agak sedikit tidak percaya, namun Raja Qi ini menahan air matanya. Yan pun sangat senang karena sudah lama berpisah dengan adiknya. Namun baru saja mengetahui identitasnya, adiknya kini kembali menghilang. Raja Qi memberitahu bahwa Xingyun telah kembali. Xin pun berpindah ke tempat tetua agung, yang mana Xingyun dan yang lainnya telah sampai di keluarga Xingyu. Beberapa saat kemudian, Yun Guang datang menyambut Xingyun. Tidak hanya dia saja, Raja Qi juga datang ke sana.
Yan Er pun langsung memanggil Xing Yun dengan sebutan adik. Ia memberitahu mereka telah menyelidiki masa lalunya dan mengetahui Xing Yun adalah pangeran ke-10 Istana Qi yang telah lama menghilang bernama Jian Yi. Ia juga memberitahu di saat Perang Muye dia kehilangan 9 saudaranya dan pada suatu saat Xing Yun yang masih kecil diculik oleh seseorang. Dan untung saja dia diselamatkan oleh tetua ketiga dan membawanya ke keluarga Xing Yu. Yan kan penasaran bagaimana mereka bisa yakin Xing Yun adalah pangeran yang telah lama menghilang. Ia pun diberitahu bahwa penampilan Xing Yun saat ini sama persis dengan Raja Qi saat masih muda. Raja Qi membenarkan hal itu dan Xing Yun pun segera memberikan hormat sebagai Jiang Yi. Karena Xing Yun adalah anak yang telah lama menghilang, jadi hal ini belum tentu bagus untuknya. Jadi untuk sekarang, Raja Qi meminta dia untuk tetap memakai nama Xing Yun. Dan sementara dia hanya akan menjadi tamu di kerajaan Qi. Raja Qi meminta mereka semua untuk merahasiakan berita ini. Yun Guan menyambut pulangnya pangeran ke istana Raja Qi. Di sini Raja Qi menanyakan apa yang telah terjadi selama dia diculik. Xing Yun pun menjelaskan semuanya secara rinci. Raja Qi berpikir An Yun menginginkan sesuatu di dalam diri Xing Yun. Namun Raja Qi meminta Xing Yun untuk tidak memberitahunya. Yan Er mengira An Yun ini tertarik dengan Xing Yun. Mendengar hal itu, kedua wanita ini sedikit kesal. Raja Qi memuji An Yun karena di usia mudanya dia sudah berhasil mencapai tahap setengah immortal. Dan tidak mungkin baginya dia memiliki perasaan itu, karena hal itu akan merugikan dirinya saja. Yan Kan pun sangat lega mendengar hal itu, karena untuk menjadi kultivator, dia harus melupakan urusan duniawi. Dan Raja Qi mengira mungkin hanya Diju saja yang bisa mencapai tahap immortal. Karena Yan Kan penasaran, ia pun memberitahu Diju adalah ketua sekte Tianyuan dan adalah orang nomor 1 di dunia ini. Dia juga adalah kakak dari Kaisar Xiang sekaligus adalah seniornya. Karena mereka ini sudah tumbuh dan berlatih bersama. Namun mereka harus berpisah karena memiliki jalan masing-masing. Raja Qi memberitahu ada banyak orang jenius di dunia ini. Bahkan dia bertemu dengan An Yun yang masih muda yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Xing Yun memberitahu di hutan mereka mendengar teriakan dari monster. Dan kata An Yun itu ada monster yang tersembunyi. Raja Qi memberitahu bahwa monster ini adalah bencana buatan manusia. Ia pun memberikan perintah kepada Tetua Agung untuk mengatur keluarga besar di kota Ning karena mereka akan menghadapi monster. Raja Qi pun membawa Xing Yun untuk ikut pergi bersama dirinya. Di sini Xing Yun merasa hanya dengan bersampingan saja ia mampu merasakan kekuatan yang luar biasa dari Raja Qi. Raja Qi memberitahu di saat ia kembali ke dalam kerajaan, dia ini tidak memiliki apapun untuk diberikan kepadanya. Jadi sebagai anggota keluarga Jiang, dia akan memberikan teknik rahasia milik leluhurnya. Raja Qi pun langsung menggunakan tekniknya kepada Xing Yun. Xing Yun merasa itu ada serangan dari Raja Qi. Namun ternyata itu adalah teknik rahasianya. Karena Xing Yun kekurangan meridian, jadi dia ini sangat cocok untuk berlatih teknik rahasia bintang surgawi milik keluarga Jiang. Dan sejak 500 tahun, tidak ada yang mampu berlatih teknik itu. Xin pun berpindah ke dalam alam bawah sadar Xing Yun. Dia diberitahu bahwa teknik bintang surgawi bisa membantunya untuk membangun kembali meridiannya. Teknik itu juga bisa meningkatkan fisiknya dan meraih tubuh yang tidak bisa tertandingi. Raja Qi memberitahu 7 meridiannya sama seperti air yang mengalir, yang berarti kekuatannya akan berkumpul di suatu tempat. Dan perlahan-lahan hal itu akan membentuk meridian ke-8. Sedikit informasi, selama Xing Yun melatih teknik ini, dia bisa melakukan latihan apapun di masa depan dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari orang biasa. Yang berarti Xing Yun akan sangat cepat untuk berkultivasi. Namun karena teknik ini sangat sulit dilatih, maka Raja Qi meminta dia untuk tidak tergesa-gesa. Xing Yun merasa teknik ini sama seperti yang diajarkan oleh gurunya. Dan sepertinya meridian ke-8-nya perlahan-lahan mulai terbentuk. Hal ini sesuai harapan dari gurunya. Xing Yun pun mulai melatih teknik itu. Raja Qi tidak percaya tahap awal yang seharusnya memakan waktu 10 tahun berhasil Xing Yun kuasai dalam waktu yang sangat cepat.
Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, Raja Qi menebak tidak butuh waktu lama, Xingyun melewati tingkat 9 surgawi dan bahkan mencapai semi-immortal. Ternyata Xingyun itu menggunakan banyak klon untuk berlatih, supaya dia bisa lebih cepat untuk menyerap pelajaran itu. Yang mengartikan dia ini berkultivasi ratusan kali lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Raja Qi pun terkejut karena dia sudah tidak bisa menebak bagaimana takdir dari Xingyun. Dan ia penasaran perubahan apa yang akan dia lakukan di dunia ini. Raja Qi pun kembali membantu Xingyun dan tidak lama kemudian ia pun sadar. Dia pun berterima kasih kepada Raja Qi atas pemberian teknik itu. Raja Qi memberitahu bahwa masa depannya akan mempengaruhi dunia ini. Dan tidak butuh waktu lama, Xingyun akan memahami teknik itu. Di sini Yihang datang ke tempat keluarga Xingyu. Yan Kan mencoba mengusirnya, namun Tetua Agung menghentikan dirinya. Yihang datang kemari untuk memberitahu sebuah kabar gembira, yang mana sejak Pangeran Yun melihat Yan Kan, dia itu selalu memikirkannya. Jadi dia pun mengutus Yihang untuk melamar Yan Kan. Tetua Agung yang tidak tahu apa-apa diberitahu oleh Yan Kan bahwa ketika mereka mencari Xingyun, Pangeran Yun dan Pangeran Hong ingin membawa mereka untuk bersenang-senang. Tunggu saja saat itu, Xingyun datang untuk menolong mereka. Tetua Agung pun marah kepada Yihang, namun dia ini langsung menjelaskan maksud para pangeran dan memberitahu jika Yan Kan bersedia menikah, mereka akan memberikan 1 juta tel emas dan lahan ribuan kilometer sebagai maharnya. Tentu saja Tetua Agung menolak lamaran dengan Istana Nanzu dan meminta Yihang untuk kembali. Namun Yihang ini terus mencoba membujuk mereka, tapi tetap saja Tetua Agung menolaknya. Karena kesal, Yihang pun mengancam untuk menyerang keluarga Xingyu. Beberapa saat kemudian, Xingyun pun datang ke sana. Yihang memintanya untuk pergi karena hal ini bukan urusan Xingyun. Melihat dia yang sombong, Xingyun pun mencoba untuk menakutinya. Karena para iblis banyak bermunculan, jadi jika keluarga Xingyu menghabisi Yihang, mereka bisa menyalahkan para iblis. Yihang yang ketakutan akan melaporkan hal itu ke pemimpin mereka. Namun Xingyun ini langsung memukulnya. Dia memberitahu jika dia masih berani untuk melawan, maka keluarga Xingyu tidak akan membiarkan dia keluar hidup-hidup. Yihang meminta Tetua Agung untuk menghentikan Xingyun. Namun Tetua Agung memberitahu jika ada yang berani mengganggu keluarganya, maka hal itu tidak akan ia biarkan. Xingyun pun meminta Yan Kan untuk menghajar Yihang. Karena keluarga mereka masih di kelompok yang sama, ia kembali memohon kepada Tetua Agung. Karena mereka masih berhubungan, jadi Xingyun tidak akan menghabisinya, melainkan hanya akan memberikan luka saja. Yihang memberitahu hal ini akan membahayakan keluarga Xingyu. Namun dia tidak peduli karena tempat ini sudah sangat berbahaya. Jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Yihang yang semakin ketakutan memberitahu dia kemari hanya menyampaikan pesan dari Pangeran Yun. Tetapi Xingyun tetap tidak mempedulikan hal itu. Ia memberitahu bahwa keluarga Xingyu sedang membesarkan monster, jadi membutuhkan banyak daging untuk makanannya. Namun karena mereka miskin, mungkin Yihang bisa menjadi makanan mereka. Mendengar hal itu, Yihang pun memberikan barang berharga yang ia miliki. Namun Xingyun tidak menerima tawarannya, karena jika mereka menghabisi Yihang, maka semua harta itu akan menjadi milik mereka. Yihang yang sudah sangat ketakutan berlutut dan memohon kepada Xingyun untuk melepaskan dirinya. Yan Kan dan Tetua Agung tidak menyangka bisa melihat tuan muda keluarga cabang akan dipermalukan seperti ini. Xingyun memberitahu dia tidak bisa membantu karena sebagai manusia, Yihang harus bisa bertanggung jawab dan tidak takut mati. Jika Yihang seperti ini, dia akan dianggap lemah. Xingyun bisa melepaskannya jika dia menjawab pertanyaannya. Yihang pun memberitahu banyaknya pasukan yang dibawa oleh Pangeran Yun, dan tujuan mereka ke sini untuk menghabisi Pangeran Joukang. Karena identitas pendukungnya sangat rahasia, maka mereka membawa banyak pasukan. Xingyun pun penasaran kekuatan apa yang berada di balik Joukang. Yihang dan para pangeran merasa Joukang adalah penguasa pertama dunia.
dan memiliki hubungan dengan Pulau Raja Naga yang kemungkinan berisikan banyak master yang akan membantu Zhou-Kang. Xingyun teringat dengan perpisahan mereka, yang mana Zhou-Kang meminta Xingyun untuk tidak memberitahu kedatangannya kepada Raja Qi, dan dia ingin bertemu dengan beberapa temannya. Dan di perjalanan mereka, ada Yujin yang mengikutinya. Xingyun merasa beberapa pangeran memiliki hubungan dengan para sekte. Yihang memberitahu karena para pangeran sedang merebutkan tahta kerajaan, jadi beberapa dari mereka bekerjasama dengan para sekte. Xingyun menebak pangeran pertama yang mengutus Yihang dan yang lainnya bekerjasama dengan sekte Aula Guyuan. Yihang pun membenarkan hal itu. Beberapa saat kemudian, Pangeran Yan-Er datang dan meminta mereka untuk tidak berisik. Di sini, Xingyun memintanya untuk tidak berbohong. Kalau tidak, dia akan dijadikan makanan monster. Ia pun menanyakan tentang pangeran kedua, yang ternyata Yihang ini dekat dengan pangeran kedua dan dia itu bekerja sama dengan sekte Wuxiangsen dan kuil surga. Alasan mereka untuk menghabisi Zhou-Kang karena jika dia menyelesaikan masalah di kota Ning, Raja Wu akan menghormatinya dan dia itu diutus untuk menghabisi Bai Mo. Karena itulah Pangeran Yun dan Hong diutus untuk mencegah Zhou-Kang. Yihang yang hanya bertugas mengantar mereka tidak menyangka akan menjadi seperti itu. Namun Xingyun sudah mengetahui Yihang ini memanfaatkan para pasukan pangeran untuk membalas dendam kepada dirinya. Xingyun pun menanyakan siapa itu Bai Mo. Bai Mo adalah pembunuh yang berada di bawah perintah pangeran. Dia memiliki kekuatan yang besar, bahkan bisa mengalahkan Raja Qi. Yan-Er yang bertanya membuat Yihang terkejut. Ia pun segera memberitahu bahwa Bai Mo ini berada di peringkat ketiga dunia yang menuju ke ranah semi-immortal. Xingyun merasa jika An Yun dihitung, maka ia akan berada di peringkat berapa. Sedikit informasi, yang belum tahu peringkat 1 dunia masih ditempati oleh Diju, ketua sekte Tianyuan terdahulu, dan sekaligus guru dari Xingyun. Sedangkan yang berada di peringkat kedua itu adalah Raja Qi, yang mana Xingyun ini sedang berpura-pura menjadi anaknya. Yang belum tahu tujuan Xingyun menyamar, langsung cek bagian 1. Lanjut, di sisi lain terjadi pertarungan yang hebat di hutan. Ternyata itu pertarungan yang dilakukan oleh An Yun. Melihat kondisinya, sepertinya An Yun kalah dalam pertarungan tersebut. Scene kembali kepada Xingyun, yang mana di sana Yan-Er sedang merasa sangat khawatir. Xingyun mencoba menenangkannya karena perebutan tahta antara pangeran adalah hal yang biasa. Namun tetap saja Yan-Er ini kesal karena untuk mendirikan dinasti Zhou banyak para prajurit yang berkorban. Sedangkan para pangeran itu hanya mementingkan kekuasaannya saja. Xingyun mengerti apa yang ia maksud. Tetapi dalam ranah kekuasaan, beberapa orang melakukan cara apapun agar bisa bertahan di puncak. Yan-Er pun mengerti, tapi dia bingung kenapa para pangeran ini harus menghabisi satu sama lain. Ia memberitahu jika Xingyun menginginkan tahta kerajaan, maka dia akan memberikannya dan tidak perlu ada persaingan. Walaupun perkataan Yan-Er itu tulus, tapi Xingyun harus tetap berpura-pura. Ia memberitahu tahta kerajaan harus diwariskan ke anak tertua. Apalagi dia ini tidak cocok dengan posisi itu. Yan Kan pun membenarkannya karena sebagai pangeran maka ia akan sibuk. Dan posisi itu sangat tidak cocok kepada Xingyun. Yan-Er pun hanya tertawa mendengar perkataan dari adik iparnya. Dipanggil sebagai adik ipar membuat Yan Kan salah tingkah. Xingyun meminta Yan-Er untuk tidak memikirkan hal itu, karena dia ini sudah hidup sebagai pemalas sejak kecil. Mendengar hal itu, Yihang pun kaget dengan identitas Xingyun yang sebenarnya. Xingyun pun memberikan ia pil yang mana setiap 3 bulan dia harus memakan penawarnya. Jika tidak, tubuh Yihang akan meledak. Dan selama dia patuh, Xingyun akan memberikan penawar itu setiap 3 bulan. Jadi jika dia tidak memakan pil itu, maka Yihang akan dijadikan makanan monster. Karena tidak punya pilihan lain, Yihang pun memakan pil itu. Xingyun memintanya untuk memberitahu para pangeran jika mereka ingin melakukan pernikahan, maka mereka harus datang ke keluarga Xingyu. Yan-Er merasa cara yang digunakan oleh Xingyun sangat berbeda dari Raja Qi.
Xingyun meminta dia untuk merahasiakan kejadian ini. Jika tidak, dia akan menghabisinya. Dan mulai sekarang, Yihang harus mengawasi pergerakan kedua pangeran ini maupun Baimo. Dan jika ia puas dengan kerja Yihang, maka ia akan memberikan penawar itu. Namun jika ia merencanakan sesuatu, tidak peduli ia akan lari kemana, orang-orangnya akan menemukannya dengan mudah. Yan menanyakan apakah perbuatan Xingyun ini tidak terlalu kejam. Xingyun pun memberitahu perkataannya tadi hanya untuk menakutinya saja. Dan pil yang ia berikan itu sama sekali tidak beracun. Sambil tertawa, Yan Kan pun memberitahu bahwa pil yang Xingyun berikan adalah kotoran dari burung Yanli, yang mana efeknya akan membuat sakit perut terus-menerus dan membutuhkan penawar untuk meredakannya. Yan pun hanya tertawa dengan tipuan mereka. Namun hal itu memang pantas untuk diberikan kepada Yihang. Apalagi Xingyun ini kesal kepada kedua pangeran karena mereka ingin mendapatkan seseorang dari tangannya. Namun yang ia maksud adalah orang-orang terdekatnya, yang mana hal itu membuat Yan Kan kesal karena sudah salah paham. Xingyun pun pamit dan membawa Yan Kan pergi dari sana. Di sini Yan memuji Tetua Agung yang memberikan pedang Janxian dan menjodohkan adiknya dengan Yan Kan. Tetua Agung memberitahu bahwa Xingyun sudah dari kecil bersamanya. Namun Yan ini sudah mengetahui sejak kecil Xingyun selalu diabaikan. Tetua Agung menjelaskan bahwa semua murid itu diperhatikan dengan sama. Yan berjanji jika ia mengetahui keluarga Xingyu memanfaatkan adiknya, maka dia akan bertindak kasar kepada mereka. Nah, di sini Tetua Agung mengungkit kejadian masa lalu yang menyebabkan ke-8 saudara Yan tewas dalam pertempuran. Mendengar para saudaranya ikut dibawa-bawa membuat Yan kesal, karena mereka itu adalah para pahlawan yang berani mati untuk negaranya. Dan jika Tetua Agung terus membawa para saudaranya, ia akan menghabisi Tetua Agung. Ia pun meminta Yan untuk tenang karena dia hanya khawatir kepada Xingyun. Karena dia adalah adiknya, Yan tidak perlu orang lain untuk mengkhawatirkannya. Beberapa hari kemudian, Yihang yang sedang mencari kamar mandi bertemu dengan Nanggongyi. Dia pun menyambut kedatangan Yihang di kota Ning. Di sini Yihang pun langsung menanyakan letak kamar mandi. Nanggongyi pun membawanya menuju ke kamar mandi. Namun karena jarak ke sana memakan waktu sekitar setengah jam, Yihang yang sudah tidak tahan mengeluarkan batangan emasnya. Ia pun meminta Nanggongyi untuk membawakan celana yang baru. Scene pun berpindah, yang mana mereka berdua sampai di tempat para pangeran. Yihang pun menjelaskan bahwa Xingyun menghalanginya dan membuat dia menderita. Alhasil ia pun gagal menyelesaikan misi tersebut. Untung saja Pangeran Yun ini tidak marah kepadanya. Nah, tiba-tiba saja Yihang ini mengeluarkan gas beracunnya dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Di sini Nanggongyi memperkenalkan dirinya. Ia memberitahu dia dengan Yihang sangat akrab dan dia juga sangat mengenal kota Ning. Jika mereka ingin bertanya, dia bisa menjawab apapun. Ternyata Nanggongyi melakukan hal ini karena diutus oleh Xingyun untuk mendekati kedua pangeran. Ia merasa kedua pangeran ini sulit untuk dijebak. Hong pun bertanya mengenai identitas Xingyun. Nanggongyi mengikuti penjelasan dari Xingyun dan memberitahu dia itu adalah anak haram dari Raja Qi. Walaupun sempat tidak percaya, tetapi Yun mengetahui rumor bahwa Raja Qi kehilangan anaknya pada 10 tahun yang lalu. Dan itu adalah pangeran ke-10 istana Raja Qi. Ia pun memberitahu bahwa Xingyun memang anak dari Raja Qi. Apalagi Yun merasa Raja Qi datang ke tempat keluarga Xingyu pasti karena Xingyun. Karena Nanggongyi mengetahui kota Ning, Yun pun meminta dia untuk mengikutinya. Hong memberitahu jika ia sangat berguna, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Yun merasa dia ini akan sangat berguna. Dia pun meminta Nanggongyi untuk mengutus seseorang mengawasi keluarga Xingyu. Tidak lama kemudian, Yihang kembali datang, namun ia segera pergi ke kamar mandi lagi. Melihat itu, Nanggongyi kembali bernostalgia karena ia sudah mengalami hal itu. Nah, tidak lama kemudian, ada awan hitam yang muncul dan seketika hawa di tempat itu berisikan aura pembunuh. Yang mana hal itu adalah kedatangan dari Baimo.
Di sini Nanggongyi tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali dan mengetahui dia itu adalah Baimo, sang pembunuh legendaris. Yun melaporkan bahwa mereka sempat bertarung dengan Joukang, namun mereka harus mundur karena ada wanita yang melindunginya. Apalagi dia itu berada di puncak ranah surgawi tingkat 9. Karena wanita itu melindungi Joukang, apalagi di sana juga ada Raja Qi, mungkin hal ini akan menyusahkan. Namun jika Baimo sudah menargetkan seseorang, maka dia harus mati. Karena Raja Qi sedang berada di sana, Yun akan mengirimkan seseorang untuk mengawasinya. Dan jika ada berita, dia akan segera menghubungi Baimo. Tidak lama kemudian, ia pun pergi dari sana. Nanggongyi segera menanyakan siapakah orang itu. Namun mereka tidak ingin memberitahunya. Ia pun mengajak kedua pangeran ini ke tempat keluarga Xuanming. Di sisi lain, An Yun yang terluka datang ke tempat Xing Yun. Dia ini ternyata bertarung dengan orang-orang Baitian. Xing Yun pun segera memberikan pertolongan pertama. Di sini An Yun menganggap tubuhnya hanya sebagai cangkang. Karena sebagai orang yang mengincar keabadian, bagi mereka hidup dan mati hanyalah sebuah identitas dari dunia ini. Jadi hidup, mati, orang dan benda tidak begitu penting bagi mereka. Berbeda darinya, Xing Yun merasa hidup abadi itu sungguh sangat membosankan. Apalagi mereka selalu berlatih setiap hari. Dan lebih baik hidup seperti ini karena bisa bertemu dengan orang-orang terdekat. Dan itulah keindahan dari dunia ini. Untuk lukanya, Xing Yun akan memberikan obat agar bekasnya juga menghilang. Karena sebagai seorang wanita, hal itu akan sangat disayangkan. Xing Yun merasa orang yang An Yun lawan kali ini memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Qi. An Yun memberitahu mungkin orang itu akan datang kemari. Dan di saat itu juga pertarungan yang sengit akan terjadi. Xing Yun meminta dia untuk tidak memikirkan hal itu. Nah, di sini An Yun merasa Xing Yun sedikit berbeda. Ia pun memeriksa tubuh dari Xing Yun dan mengetahui dia belajar teknik rahasia Tianxiang. Apalagi dia itu sudah berada di tahap pencapaian awal. Ia bingung bagaimana Xing Yun bisa mendapatkan teknik rahasia ini. Xing Yun pun memberitahu dia diajari oleh Raja Qi. Dan kenapa Raja Qi mau mengajarinya? Karena dia adalah anak Raja Qi yang telah lama menghilang bernama Jiang Yi. Dengan instingnya, An Yun merasa itu adalah sebuah kebohongan. Xing Yun pun mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengajak An Yun untuk bekerjasama dengan Raja Qi, supaya mereka ini bisa dengan mudah menghadapi musuh. Tetapi An Yun tidak setuju karena dia tidak terbiasa bekerjasama dengan orang lain. Xing Yun pun tidak bisa berbuat apapun. Scene berpindah yang mana Baimo atau Beiji ini mendatangi makam tua Tong Tian. Dia pun membuka pintu masuk, namun tempat itu berbeda dari tempat sebelumnya. Di sana, Beiji disambut oleh seseorang yang berada di prasasti. Ternyata ia datang kemari untuk mencari jalan keabadian. Orang itu pun hanya tertawa karena kultivasi milik Beiji ini masih terlalu jauh. Apalagi dengan keraguan di hatinya, ia merasa Beiji tidak akan bisa menjadi abadi. Ternyata Beiji ini ingin menghabisi Master Tao dan melewati kehampaan. Tapi untuk melakukan hal itu, Beiji harus memecahkan 9.981 kesengsaraan. Jadi dengan tubuhnya saat ini, dia tidak akan bisa. Beiji yang sudah mengetahui hal itu, datang kemari untuk mengambil tubuh naga dan jiwa naga. Jadi dengan tubuh naga, dia bisa melewati kehampaan. Beiji pun menggunakan kekuatannya dan membuka prasasti itu. Ternyata di dalam sana ada naga Ying. Beiji pun memanggil para iblis untuk menangkapnya. Ying tidak menyangka dia menggunakan rantai jiwa iblis dan bekerjasama dengan mereka. Beiji sangat kagum dengan tubuh naganya dan jika ia berada di puncak, maka Ying bisa dengan mudah mengalahkannya. Para iblis pun mulai mengaktifkan rantai api surga yang mana hal itu akan perlahan-lahan memakan jiwa naganya. Untung saja dengan usaha kerasnya, Ying berhasil terbebas dari rantai itu. Pertarungan pun terjadi antara mereka.
山厉害，白魔万象，赢的了。而我是元神化。Hingga akhirnya Beiji menggunakan teknik iblis naga putih. Menyadari teknik itu sangat kuat, Ying berusaha untuk kabur. Tentu saja, Beiji tidak membiarkan hal itu. Untung saja di detik terakhir, Ying berhasil mengeluarkan jiwa naganya. Shin berpindah ke tempat Xingyun. Di sana, Anyun merasa sangat kedinginan. Melihat hal itu, Xingyun pun mencoba menyembuhkannya. 他这样的境界也会生病，都能将他这样的怪物伤成这样，连我也无法将他彻底治愈。 Nah, di sini Anyun meminta Xingyun untuk tetap dekat dengan dirinya. Xingyun yang berpura-pura menjadi anak baik menjauh darinya. Namun karena Anyun meminta pertolongan, Xingyun pun menggunakan pelukan hangatnya. 你可得好好感谢我。 Nah, di saat lagi mesra-mesranya, ada sebuah meteor yang jatuh ke kota Ning. Akibat hal itu, mereka berdua pun terbangun. Anyun menanyakan apa yang telah terjadi. Xingyun pun segera memberikan penjelasan. Di sisi lain, akibat meteor tadi, para warga pun berdatangan karena penasaran dengan apa yang telah terjadi. Shin berpindah ke Yanran, yang mana dia ini mendatangi Xingyun. Sambil meminta Anyun untuk tidak berisik, Xingyun pun berbicara dengan Yanran. Mendengar ada ledakan besar, Anyun merasa itu disebabkan oleh orang-orang yang menyerangnya. Xingyun mencoba menahannya supaya dia tidak keluar. Karena jika Yanran tahu dia berada di sini, maka Yanran akan sangat marah. Ia pun meminta Anyun untuk beristirahat, sedangkan dia akan membawa Yanran pergi. 我们快点走吧。 Di sini, Yanran merasa telah mendengar suara dari seseorang dan menduga ada Anyun di dalam kamarnya. Xingyun pun berusaha supaya Yanran tidak masuk ke sana dan meminta dia untuk mempercayainya. Untung saja kali ini Yanran mempercayainya. Di sini, Xingyun tidak menyangka perasaan wanita bisa sangat mengerikan. Mereka berdua pun pergi menuju ke kota. Ye Xingyun. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Pishu muncul yang sepertinya ia merasakan sesuatu. Shin berpindah ke tempat ledakan yang ternyata meteor yang kita lihat tadi adalah jiwa naga dari Ying. Ia pun berusaha untuk pergi menjauh. Untung saja jiwanya berhasil kabur. Kalau tidak, dia akan dimonikan oleh Beiji. Ia pun harus memikirkan bagaimana cara ia bisa mengambil tubuhnya kembali. Karena dia masih memiliki aura naga, jadi dia membutuhkan aura para manusia di kota ini, supaya kehadirannya tidak diketahui oleh bawahan Beiji. Karena tubuhnya sekarang seukuran kadal, jadi dia sangat kesal kepada para manusia yang menendangnya. Nah, tiba-tiba saja ia merasakan aura dari binatang kuno. Dengan kekuatannya saat ini, dia sangat takut akan dimakan. Yang ternyata binatang itu adalah Pishu. Dia yang tidak menyadari kedatangannya sangat ketakutan. Hingga akhirnya ia pun tahu itu adalah Pishu. Karena Pishu bukanlah pemakan daging, dia pun sedikit tenang. Pishu yang merasa dia itu emas mencoba untuk memakannya. Di sisi lain, Xingyun dan Yanran akhirnya sampai di lokasi ledakan. Di sana, Xingyun mendapatkan sesuatu. Ia pun merasa ada yang datang ke kota Ning. Kembali ke tempat Ying, ia mencoba membuat kesepakatan dengan Pishu. Tapi dia ini tidak peduli dan terus menggigitnya. Hingga akhirnya Pishu pun melepaskannya. Di saat Ying ingin menyerangnya, Xingyun langsung menghentikannya. Ying menjelaskan bahwa dia tidak menangkap Pishu. Malahan dirinya inilah yang mau dimakan oleh Pishu. Mereka menduga dia ini adalah monster kadal. Ia pun menjelaskan bahwa dia adalah naga. Namun Xingyun bingung kenapa dia ini sangat kecil. Apalagi dia berwarna emas, jadi di mata Pishu, dia sangat enak untuk dimakan. Ying meminta dia untuk percaya karena dia adalah naga yang sudah berkultivasi selama ribuan tahun.
Namun karena ada yang merebut tubuhnya, dia menjadi seperti ini. Ia berjanji jika mereka membantunya, dia akan mengajari mereka naik ke ranah surgawi tingkat 9. Namun Shin Yun menolak dan ingin memanggangnya. Dia yang takut menawari mereka dengan hartanya. Namun Shin Yun tidak tergoda karena jika dia memang benar-benar kuat, maka orang yang mengalahkannya jauh lebih kuat. Dan mungkin mereka akan mati di hadapannya. Jadi mereka lebih ingin memanggangnya. Ying pun sangat kesal kepada mereka. Shin Yun memberitahu Yan Ran bahwa ledakan tadi disebabkan oleh naga ini. Ia juga sudah membayangkan bagaimana enaknya memakan daging naga. Ying yang sangat ketakutan meminta untuk dilepaskan. Apalagi dia memberitahu daging naga tidak enak. Shin Yun pun meminta uang kepadanya, namun karena dia tidak memiliki uang, Shin Yun pun berniat untuk menjualnya. Karena dia tidak ingin dijual, Shin Yun meminta ia jujur dari mana dia berasal. Ia pun memberitahu bahwa dia dari makam tua Tong Tian. Ying mulai bercerita yang mana di saat ia tersegel, Beiji membebaskannya untuk mengambil tubuh naganya. Shin Yun menyadari bahwa naga Ying dikurung karena dulu berbuat kejahatan. Dia menjelaskan bahwa dia hanya memakan sapi dan domba milik warga di tepi sungai Huang. Tetapi Yan Ran mengetahui dia inilah penyebab banjir besar pada saat itu. Ying membela diri dengan mengatakan sungai Huang lah yang tiba-tiba banjir. Bahkan ketika dia disegel, sungai Huang masih tetap banjir. Dan legenda yang mengatakan dialah yang memakan para korban di sana adalah bohong. Malahan dia mencoba untuk menolong para manusia karena arus sungai Huang sangat mengerikan. Ying memberitahu dia bisa disegel di makam tua Tong Tian karena alasan yang lain. Saat itu ada seseorang yang digelari sebagai pendekar pembunuh naga, yang mana ia merasa mereka merendahkan ras naga. Karena cerita itu, ia pun bergegas ke istana Pangeran Yan untuk mengalahkan pendekar pembunuh naga. Namun tanpa ia duga, di sana sedang ada pesta dan para wanita tidak memakai busana. Mendengar hal itu, Yan Ran pun sedikit kesal. Shin Yun menenangkannya karena dia berbeda dari orang-orang itu. Ying pun kembali bercerita bahwa Raja Yan sangatlah kejam. Di hari yang sama, ia menutup jalan yang mana jika ada yang melihat istrinya akan dihabisi. Kejadian itu berlangsung 3 hari 3 malam. Namun kejadian itu tidak menyebar kemana-mana. Hingga akhirnya ada sebuah berita yang mengatakan naga Ying lah yang menghabisi seisi kota. Ying tidak menyangka dirinya yang setiap tahun bertemu dengan manusia dituduh melakukan pembantaian. Karena para manusia banyak yang percaya, ia pun marah dan membentak mereka. Di saat dia bercerita, tiba-tiba saja Pishu menyerangnya. Ia pun meminta mereka untuk melepaskan Pishu dan percaya dengan perkataannya. Shin Yun pun meminta Pishu untuk tetap tenang. Ying pun mengejek sepasang suami istri ini karena selalu bersikap kasar. Ia kembali melanjutkan ceritanya, yang mana akibat berita itu, lebih dari 12 master di puncak 9 surgawi menyerangnya. Pertarungan pun terjadi selama 10 hari. Di saat ia hampir memusnahkan mereka, ada Beiji muda, dan dia jugalah yang membuka segel itu. Mendengar namanya, Shin Yun mengetahui dia itu adalah putra keluarga kerajaan. Karena dia ini telah lama disegel, maka ia menjadi lemah. Apalagi Beiji ini bekerjasama dengan para iblis. Jika ingin mendapatkan kembali tubuh naganya, maka mereka harus mengalahkan Beiji. Namun karena dia mulai menyerap tubuh naga, mungkin ia akan menjadi lebih kuat. Shin Yun mengusulkan 2 orang di tahap setengah abadi. Namun menurut Ying itu tidak cukup. Melihat dia yang tidak mau, Shin Yun berniat untuk memanggangnya. Ying pun segera memberitahu bahwa 2 orang di tahap setengah abadi sudah cukup membuat Beiji berlutut. Mereka pun membawa Ying pergi dari sana. Di sisi lain, karena menunggu terlalu lama, An Yun pun meninggalkan kediaman Shin Yun. Shin berpindah ke aula, yang mana Raja Qi kembali bertemu dengan naga Ying yang semasa kecil ia jumpai. Dia tidak menyangka selama disegel, Raja Qi sudah menjadi tua. Karena Raja Qi sudah mendengar masalahnya,
ia pun memutuskan untuk membantu mendapatkan tubuh naga kembali. Mendengar hal itu, Ying memutuskan mulai sekarang Raja Qi adalah ayahnya. Raja Qi memang berniat pergi ke sana. Jika ia terlambat, Beiji akan menyerap sepenuhnya tubuh naga dan mungkin nantinya ia tidak bisa mengalahkan Beiji. Raja Qi pun memutuskan untuk pergi ke sana sendirian. Namun karena banyak iblis yang membantu Beiji, atas nama keluarga Xingyu, Tetua Agung akan membantu Raja Qi, walaupun dia tahu akan bahaya di sana. Tapi jika Raja Qi kalah, maka akan terjadi masalah yang besar. Mendengar semangat dari Tetua Agung, kedua anak Raja Qi pun juga akan ikut pergi. Setelah dari sana, Xingyun pun melihat An Yun telah pergi untuk bertarung. Ia pun mengingat pertemuan mereka selama ini. Karena besok adalah pertarungan hidup dan mati, Xingyun tidak tahu apakah ia bisa bertemu dengan An Yun lagi. Tidak lama kemudian, Yuyin pun datang ke sana. Dia baru menemui Xingyun karena takut Raja Qi mengetahui identitas dirinya. Dia yang tahu Xingyun akan ikut ke makam tua Tongtian merasa sangat khawatir. Dia pun menanyakan apakah Xingyun ingin memanggil para murid dari sekte. Namun Xingyun tidak ingin karena nantinya Raja Qi menyadari hal itu. Yuyin juga memberitahu Yingsa sudah menerima ramalan takdir. Dan sekarang dia sudah menjadi orang kepercayaan dari Yunpei. Dan banyak para murid yang perlahan-lahan mulai masuk ke Gaojing. Xingyun memberitahu jika dia mati maka Yingsa lah yang akan menjadi ketua. Selanjutnya tidak ada lagi balas dendam dan pertarungan di kemudian hari. Apalagi ini bukanlah permintaan, melainkan perintah langsung dari Xingyun. Di saat ia ingin pergi, Yuyin kembali bertemu dengan Yan Ran. Dia tidak menduga malam-malam Yan Ran akan kemari. Mendengar hal itu, ia pun kesal dan meminta Xingyun untuk mengendalikannya. Tetapi Xingyun tidak bisa walaupun dia ini ketua sekte mereka. Mendengar Xingyun mengejeknya, Yuyin pun melakukan serangan. Dia pun segera mengatakan Yuyin memiliki sifat lemah lembut. Ternyata Yan Ran ini sengaja memancing Xingyun. Dia yang melihat bercak darah di sana menduga Xingyun terluka dan meminta dia untuk melepaskan celananya. Namun Xingyun ini malah salah paham. Dia pun menjelaskan bahwa ia tidak terluka. Yan Ran pun menyadari pasti tadi ada seseorang yang bersembunyi. Ia pun menebak pasti itu adalah An Yun. Xingyun pun membenarkan hal itu karena dia tidak bisa membiarkan An Yun terluka. Walaupun Yan Ran sempat kesal dan banyak wanita yang menyukai Xingyun, namun dia tidak peduli tentang hal itu. Dan memberitahu dialah yang terbaik dan tidak akan memberikan tekanan apapun kepada Xingyun. Sedang asik-asiknya bermesraan, ada seseorang yang menemui Xingyun. Yan Ran pun segera bersembunyi. Yang ternyata orang itu adalah Shuyun. 姑娘，你怎么来了？哦，进来吧。 Yan Ran mengejeknya karena dia datang malam-malam ke tempat pria. Padahal dia ini sama juga. Di sini Shuyun memberitahu bahwa ia juga akan pergi ke makam tua Tongtian. Walaupun kondisinya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia tetap ingin pergi ke sana. Karena jika Xingyun membutuhkan bantuan, ia bisa membantu. Yan Ran kesal karena di saat dia tidak ada, ternyata Shuyun ini selalu bersama Xingyun. Nah, tiba-tiba saja Shuyun ini mendekatkan dirinya. Tapi lagi-lagi ada yang datang menemui Xingyun. Yang ternyata itu adalah kakak dan ayahnya. Shuyun yang panik bersembunyi. Namun dia ini malah bertemu dengan Yan Ran. Ternyata yang datang ke sana tidak hanya mereka saja, melainkan ada Tetua Agung dan Tianling. Yan Ran dan Shuyun saling berbicara lewat pikiran, yang mana Yan Ran ini ingin bersaing secara sehat. Di saat Raja Qi berbicara dengan Xingyun, dia mengetahui ada yang menyelinap. Mereka berdua pun akhirnya ketahuan. Yan Ran memberikan alasan bahwa mereka datang untuk membicarakan makam tua Tongtian. 是的，大长老。 Karena semua orang berkumpul, Raja Qi berharap Xingyun tinggal dan melanjutkan posisinya menjadi Raja Qi. Namun Xingyun meminta kakaknya saja untuk menjadi Raja Qi. Apalagi dia belum pernah ke sana dan tidak adil untuk langsung menjadi pewaris.
Yan-er pun juga tidak ingin tinggal dan ingin mengikuti ayahnya. Kedatangan Tetua Agung juga ingin meminta Xingyun tetap tinggal. Namun karena sudah mendengar keputusannya, ia tidak akan menanyakan hal itu. Di sisi lain, Zhao Kang ternyata meminta bantuan kepada Long Yuan, yang mana mereka juga akan menyerang Beiji. Long Yuan bersumpah mereka akan setia kepada Zhao Kang. Xin pun berpindah, yang mana kedua pangeran sedang menuju ke makam tua Tong Tian. Yihang kesal karena harus datang ke sini lagi. Nan Gongyi mencoba berbicara kepadanya, namun Yihang ini tidak mempedulikannya. Hingga akhirnya Nan Gongyi pun memperlihatkan pil penawar dan mengungkap identitasnya yang adalah bawahan Xingyun. Ia memperingatinya untuk tidak memberitahu kedua pangeran, karena Xingyun tidak akan memberikan mereka obat penawar. Apalagi dia juga tahu siapa Xingyun yang sebenarnya, dan juga siapa pendukungnya. Mereka berdua tidak akan sanggup menghadapi hal itu. Dia meminta Yihang untuk melupakan dendamnya dan patuh saja dengan arahan dari Xingyun. Ia pun memberitahu dia diperintahkan untuk membawa kedua pangeran menemuinya, karena Raja Qi, Xingyun dan yang lainnya akan datang kemari. Di sisi lain, Beiji ini sedang menyerap tubuh naga. Beberapa saat kemudian, Han Xiang memberitahu Raja Qi bersama kelompoknya sedang menuju kemari, dan tuan mereka meminta dia untuk segera menyerap tubuh naga. Namun karena sikap sombong Beiji, Han Xiang pun menyerangnya. Namun hal itu tidak menyentuhnya sama sekali. Ia pun menyerang Han Xiang karena berani kepadanya. Ia pun mengerti dan memberitahu sekitar 3 hari sekte Pulau Longwang akan sampai kemari. Dan tuannya meminta Beiji untuk berhati-hati dengan seseorang wanita, yang mana dia itu berada di tahap setengah immortal, yang kemungkinan itu adalah Anyun. Pasukan elit iblis sudah menunggu di depan, yang mana mereka mencoba untuk menahan 1-2 hari. Tapi jika dia tidak sempat menyempurnakan tubuh naga Ying, maka tuan mereka pasti akan marah. Di sisi lain, kita diperlihatkan para iblis membuat sebuah penghalang di makam tua Tong Tian. Xin berpindah ke tempat Xingyun, yang mana naga Ying kesal kepada Pishu yang selalu mengganggunya. Nah, di saat dia ingin pergi, Pishu kembali menemukannya. Sedangkan di dalam, Raja Qi dan kakaknya ingin kembali pulang. Yan-er meminta Xingyun untuk mengendalikan hawa nafsunya, yang mana Yan-er ini sudah salah paham. Karena Xingyun kesal, Shuyun pun tidak ingin mengganggunya. Di sini Xingyun sudah menyadari perkataan dari Shuyun. Namun makam itu sangat berbahaya dan dia tidak ingin Shuyun mengambil risiko. Namun dia sudah bertekad dan berharap Xingyun mengerti pikirannya. Di sisi lain, Pishu ini masih terus menangkap Ying. Shuyun pun penasaran ular berkaki 4 apa yang dibawa oleh Pishu. Ying memberitahu dia ini adalah naga. Karena tinggal mereka berdua, Yan Kan pun juga pergi dari sana. Xingyun meminta Pishu untuk melepaskannya karena dia tidak bisa dimakan. Xingyun mengira Pishu ini sangat menyukainya. Namun Ying ini tidak ingin bermain bersamanya dan malah membentaknya. Akibat hal itu, Pishu pun menjadi sedih. Ying menanyakan apa yang sedang terjadi. Karena Pishu tidak senang, Xingyun pun ikut menjadi tidak senang. Dan mungkin tubuh naganya tidak akan kembali. Mendengar hal itu, Ying pun tidak punya pilihan lain dan pergi bermain bersamanya. Keesokan harinya, Raja Qi meminta mereka untuk memikirkannya lagi. Tetapi tidak ada satupun yang menurunkan niatnya. Di perjalanan, Xingyun menanyakan asal dari Beiji, yang ternyata dia itu adalah adik dari Raja Wu. Ia pun menceritakan di saat itu dia bersaing dengan Raja Wu untuk menduduki tahta kerajaan. Tetapi karena Raja Wu mendapatkan dukungan dari Bai Guan, dia berhasil mendapatkan tahta itu. Sedangkan Beiji malah ditahan. Raja Wu tidak mengira membiarkan Beiji selamat bisa menjadi seperti ini, yang mana dia bekerja sama dengan para iblis untuk menguasai dunia. Raja Qi memberitahu ia sempat bertarung dengan Beiji. Karena kultivasinya sangat kuat, ia takut dirinya bukanlah lawan bagi Beiji.
Namun dia percaya bahwa takdir akan menentukannya. Bila gagal, maka hal ini akan menjadi masalah besar. Di perjalanan itu, Raja Qi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja di sana sudah dipasangi sebuah formasi iblis surgawi. Yang mana itu ada formasi legendaris yang bisa membakar segalanya. Karena Raja Qi berada di tahap 9 ke atas, jadi hanya dia saja yang bisa memasuki formasi dan tidak terpengaruh dengan kabut hitam. Ia pun meminta mereka untuk tetap berada di sini. Mereka semua khawatir hal ini sudah direncanakan. Namun dia percaya Beiji pasti tidak merencanakan sesuatu. Ying memberitahu mereka merancang formasi ini untuk menunda waktu, supaya Beiji mempunyai cukup waktu untuk menyempurnakan tubuh naganya. Dan jika dalam 3 hari tidak bisa menghancurkan formasi ini, takutnya Beiji sudah menjadi sangat kuat. Raja Qi pun segera pergi dari sana dan menuju ke makam tua Tong Tian. Ia pun disambut para iblis dan jiwa dari Beiji. Karena formasi itu tidak bisa menahannya, Beiji sudah menyiapkan formasi iblis naga hitam surgawi. Dia pun tidak menyangka mereka sudah menyiapkan hal ini. Beiji penasaran apakah Raja Qi yang adalah sang legenda mampu menghancurkan formasi naga hitam dan iblis surgawi. Karena jika dia sekarang bertarung dengan Raja Qi, maka hasilnya akan imbang. Jadi dia akan menyerap tubuh naga terlebih dahulu. Di sisi lain, Ying memberitahu bahwa formasi yang dihadapi oleh Raja Qi adalah formasi yang dibuat dengan tulang naga. Bahkan bagi Raja Qi, hal itu akan sangat sulit. Pertarungan pun sempat terjadi, namun kita diminta menunggu ke season kelimanya. Dan bagian 17 pun bersambung. Oke, untuk season 1 sampai 4 Wonderland sudah selesai kita bahas. Hingga video ini dirilis, belum ada informasi kapan season kelimanya dibuat. Tapi menurut Mimin, season kelimanya pasti akan dibikin. Karena di bagian akhir, pertarungan itu sangat nanggung. Dan jika ada informasi season kelimanya kapan tayang, akan Mimin kasih tahu. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Ruang Film, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Dan sungguh luar biasa bisa mencapai bagian 17 dan membahas 176 episode dari series Wonderland. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin ceritakan tentang alur dari dongeng series Wonderland. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari Mimin, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.